ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Saya ingin bertanya. Muhammad Fauzi apa Anissa nih? Anissa aja ya. Anissa Zuhra, silakan Anissa. Setelah itu baru Fauzi, Muhammad Fauzi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anissa. Saya ingin bertanya, Bu. Magang ini apakah kami dapat gaji itu, Bu? Penghasilan dari magang yang kami kerjakan gitu, Bu, di perusahaannya. Sekian dari pertanyaan saya kembalikan lagi. Oke. Oke, silakan kepada Ibu Dr. Kamila. Ya, thank you Miss Haidar. Tentang salary ya adik-adik. Jadi biasanya kalau on the job training itu kalau untuk magang bersertifikat biasanya akan ada uang saku. Jadi nanti ada saatnya ya ada informasi tentang magang bersertifikat. Tetapi magang bersertifikat ini tidak setiap saat ada ya. Jadi ada program tertentu yang mahasiswa magangnya diberikan uang saku. Biasanya jumlah durasi waktunya itu sekitar 6 bulan gitu. Jadi dia ibaratnya magang bekerja gitu ya. Nah, kemudian untuk magang reguler ini juga tergantung lokasi perusahaannya. Bagaimana kebijakan yang ada di sana. Ada yang diberikan transport, ada juga diberikan sertifikat. Tapi kita dalam kesempatan ini memang berharap bahwa semua akan diberikan sertifikat gitu ya. Nanti kita coba jalin komunikasi khusus untuk sertifikat, insya Allah kita coba agar semua dapat ya. Kemudian dapat ilmu dan pengalaman, itu yang utama. Sementara untuk gaji, salary dan sebagainya itu insya Allah akan ada saatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini pun tidak mendapatkan itu, jauh lebih lagi nilainya jika adik-adik mendapat kesempatan belajar dan pengalaman untuk magang di tempatnya gitu ya. Jadi silakan boleh memilih lokasi yang sesuai dengan keilmuannya dan dianggap memang cocok dan sesuai dengan harapannya. Demikian ya, kembalikan ke Miss Haidar. Oke, thank you Ibu. Tadi Ibu juga ada telah menjelaskan bahwasanya nanti akan ada dosen pembimbing begitu kan Bu. Jadi tadi di kolom chat saya ada buka dan kebetulan ada dari MJ 5A, dia bertanya Putra Rizky. Untuk dosen pembimbingnya itu lihat dari mana ya Bu gitu? Bagaimana Bu? Iya, untuk Putra yang langsung aja ya Miss. Untuk Putra dan teman-teman yang punya pertanyaan sama, nanti insya Allah setelah kalian mendapatkan si Selma, itu akan mendapatkan surat izin magang ya diproses oleh fakultas. Nah, surat itu nanti kalian bawa kepada perusahaan ya, yang menyatakan bahwa memohon agar mahasiswa kami diterima begitu. Nah, nanti perusahaan akan membalas. Ya, kita menunggu surat balasan itu. Surat balasan yang didapat dari perusahaan itu nanti di scan dan dikirimkan ke link yang telah disediakan. Jadi nanti kami akan menginformasikan di grup, ada grup All Cosma All Prodi. Saya akan share link tersebut. Silahkan diupload ya di link yang ada atau di nanti mungkin di GCR juga. Silahkan diupload dan nanti akan mendapat nama dosennya gitu ya. Jadi akan diberikan setelah mendapat surat balasan dari perusahaan bahwa adik-adik diterima untuk magang di sana pada periode yang ditentukan tadi. Demikian ya. Thank you, Miss. Yulia mau bertanya, Kak. Oke, mau bertanya. Kak, izin bertanya, Kak. Sebelum Yulia tadi, Ibu ada mempersilahkan untuk Muhammad Fauzi. Apakah Muhammad Fauzi ingin bertanya? Iya, saya nggak salah. Oke, silahkan bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi. Saya bertanya kepada Ibunda Kamila bahwasannya, Bu, bagaimana jika tahun lalu semester 5
kami ini yang semester 7 sudah magang kan. Nah, untuk tugas turunnya, jadi saya dengar bahwasannya 8 bulan sudah magang batas pengumpulannya. Namun jika lewat dari 8 bulan itu, mereka ini yang mengumpulkan dasar kita ini bagaimana ya bisa. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Fauzi. Bagaimana Ibu Dr. Kamila? Apakah sudah jelas mendengar pertanyaan dari Fauzi? Oke. Izin Miss, saya coba menjawab ya. Ini adik-adik di sini ada kalender ya, di tampilan ini bisa dilihat bahwa diberikan waktu maksimal 8 bulan. Ya, artinya apa? 8 bulan ini adalah waktu yang diberikan untuk pengumpulan laporan sampai laporan ekstensi magang. Ya, kenapa? Sebab nanti insya Allah di bulan Oktober atau November ya yang akan datang itu kita akan sosialisasi magang kembali untuk mahasiswa magang 2024. Nah, jika dalam waktu ini adik-adik belum selesai laporan ekstensinya, bagaimana gitu ya? Nah, jawabannya ada di sini tadi, bahwa kita untuk magang reguler ya, untuk magang reguler itu kita ada beberapa pilihan adik-adik. Jadi yang untuk laporan magang wajib ya, yang untuk laporan magang wajib ini wajib dibuat semuanya, tetapi kalau untuk ekstensinya jika ingin mendapatkan nilai plus istimewa ya, nilai plus istimewa, maka adik-adik bisa memilih salah satu dari 4 ini ya. Bagaimana Bu jika kami memilih yang pertama, misalnya untuk publish artikel, namun ternyata dalam waktu 8 bulan belum publish juga Bu. Kalau belum publish juga, maka adik-adik boleh memilih yang lain. Boleh memilih laporan pengabdian masyarakat, nanti akan disediakan formatnya. Boleh juga membuat buku. Boleh juga karya inovasi lainnya yang dihakikan. Begitu. Jadi tidak ada alasan jika adik-adik tidak mendapatkan nilai A untuk magang ini. Sebab sayang sekali ya ada 4 SKS yang sangat signifikan bagi IPK adik-adik nantinya. Gitu ya. Jadi KKN dan magang itu 4 SKS. Dan jika dapat nilai A, insya Allah sangat signifikan ya buat IPK. Dan tentunya menjadi nilai plus adik-adik setelah tamat kuliah nanti. Nah, mungkin itu Miss. Oke, Ibu Dr. Kamila, thank you. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Adik? Dari siapa yang bertanya? Muhammad Fauzi, apakah sudah terjawab, Fauzi? Sudah, terima kasih ya Bu. Oke, thank you. Welcome. Oke, selanjutnya kepada saudari Yulia tadi. Jangan nangis gitu dong, Yulia. Oke, kepada Yulia, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini. Bertanya, Bu, Ibu, untuk jurusan manajemen, apakah boleh untuk magang di bank? Satu, yang kedua saya ingin bertanya, hari jurnal magang itu kapan ya Bu? Dan magang internasional itu bisa di perusahaan apa aja? Terima kasih. Thank you kepada Ibu Dokter, dipersilakan. Okay, thank you for Miss Haider and Yulia. I'll try to answer your question. Ini tadi manajemen ya. Di manajemen ini sebenarnya banyak sekali yang bisa menjadi pilihan lokasi magangnya. Tetapi ada beberapa pengecualian. Pengecualiannya di mana? Ya, di sini kita sudah buatkan di tampilan PPT ya. Untuk adik-adik yang di manajemen sebenarnya boleh di UMKM, di perusahaan, di koperasi, di wira swasta, di tempat lainnya. Tetapi selain
perbankan. Jadi selain lembaga perbankan dan asuransi, ya jadi ada pengecualian. Sebab apa? Sebab teman-teman perbankan dan asuransi juga punya keterbatasan gitu ya, keterbatasan lokasi. Jadi kalau kita masuk di skupnya mereka, ya kita padahal bisa di tempat yang lain, maka kita berharap ya akan memudahkan teman-teman di prodi perbankan syariah dan asuransi itu dalam memperoleh lokasi magangnya. Gitu ya. Sama seperti akuntansi. Akuntansi juga begitu. Akuntansi sebenarnya bisa di mana saja sama seperti manajemen. Ya, sama seperti EKI juga. Tetapi khusus untuk EKI, akuntansi dan manajemen tidak diperkenankan untuk lembaga yang bergerak di bidang perbankan syariah dan asuransi syariah. Begitu ya adik-adik ya. Niatnya adalah bertahun ya, saling membantu, memudahkan supaya teman-teman yang prodinya disebutkan tadi juga mudah sesuai bidang keilmuannya. Oke, thank you. Bu, satu lagi pertanyaannya, Bu. Oke, satu lagi apa tadi ya? Yang jurnal, maaf Bu, magang internasional itu kan dipilih 20 orang dan pemilihan itu kapan? Dan contoh perusahaan-perusahaan internasional yang bisa kita magang internasional itu apa-apa aja, Bu? Terima kasih. Oke. Ini yang semangat magang internasional saya kasih ini ya, saya kasih applause lah. Saya kasih applause dan luar biasa semangatnya karena untuk magang internasional ini tentunya kita perlu bersiap ya, bersiap lebih lagi khususnya terkait dengan bahasa, terkait dengan attitude, terkait dengan soft skill dan sebagainya ya. Nah, adik-adik nanti insya Allah akan diumumkan dalam waktu dekat informasinya. Kita akan hire ya, akan hire 20 orang dari 5 prodi. Jadi siap-siap untuk mengupgrade kemampuannya, menyiapkan bahan-bahan untuk kompetensinya ya, sehingga dia nanti ketika ada seleksi sudah siap. Nah, yang ini untuk dibimbing secara offline, tetapi adik-adik yang tidak berkesempatan termasuk di dalam 20 orang ini juga tetap dapat mengikutinya via online, insya Allah. Mohon doanya semuanya ya, kita dapat melaksanakan ini dalam waktu dekat juga. Selanjutnya perusahaan apa sih ya yang termasuk dalam kategori magang internasional. Perusahaan magang internasional itu bisa yang pertama kita bisa magang langsung ke luar negeri ya. Jadi buat adik-adik mungkin bisa untuk yang ini ya kita kan akan membutuhkan sejumlah biaya. Nah itu sudah bisa ditabung-tabung ya atau dicari donaturnya untuk keberangkatan dan biaya hidup di sana langsung ke luar negeri. Kemudian bisa juga bagaimana? Bisa juga magangnya itu ada magang online ya. Jadi dia ada nanti akan dipandu oleh ya magangnya itu magang online tetapi di perusahaan yang internasional gitu. Kita punya penjelasan terkait ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Budi Dharma sebelumnya. Nanti insya Allah saya akan share linknya ya adik-adik. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang sudah dipandu oleh Febi Career Center untuk mengikuti magang online. Jadi di perusahaannya perusahaan internasional. Kemudian ada juga perusahaan internasional yang ada di lokasi kita. Ya, dia ada di lokasi mungkin di Kota Medan atau di Indonesia gitu ya. Itu juga bisa diikuti asalkan dia perusahaan internasional ya yang berpusat di luar negeri begitu. Nah, adik-adik mungkin salah satu contohnya ya untuk perusahaan internasionalnya apa ya? Ada yang bisa kasih contoh? Freeport, Bu. Iya, bisa Freeport, bisa Shopee, bisa ya, Shopee internasional ya. Bisa Grab, bisa juga Grab ya. Ya, dan banyak lagi lainnya. Oke, nanti saya akan share, adik-adik bisa ikuti YouTube-nya, karena sebelumnya kita sudah pernah ada sosialisasi tentang magang internasional ini. Nanti jika ada yang belum paham, bisa berkonsultasi langsung ke Febi Career Center. Oke? Oke, Miss. Oke, thank you Bu Dokter. Bagaimana Ibu? Apakah kita masih membuka sesi tanya jawab? Apa dilanjut di grup? Apa bagaimana Bu? Iya, kita masih buka, Miss. Masih. Silakan. Samira Rahab. Oke, selanjutnya Samira Rahab, Bu.
Bu. Ini sesuai urutan dari screen Ibu ada Nur Hayani. Oke, Nur Hayani dipersilahkan. Saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, jika nanti belum siap berkas-berkas output kami atau nilai magang kami, Bu, kami kan sekarang semester 7, dan kami posisinya sudah membuat tugas akhir kami berbentuk jurnal juga, dan sudah publish, berarti kami belum bisa mengikuti sidang akhir ya, Bu, kalau belum keluar nilai magangnya. Yang kedua, Bu, jika kami magang ini juga artikel internasional, Bu. Apakah ini bisa jadi untuk tugas akhir kami, Bu? Apakah nanti kalau misalnya bisa, apakah kami tidak ada lagi untuk buat tugas akhir, Bu? Terus sidang atau kayak mana, Bu? Oke, sudah itu saja pertanyaannya. Iya, Bu. Oke, silakan kepada Ibu Dr. Kamila untuk menanggapi. Oke, thank you very much. Siapa tadi namanya? Nur Hayani, Nur Hayani. Oke, Nur Hayani. Izin saya akan coba menjelaskan ya. Untuk output magang ya, kita ada output artikel ya. Jadi submit artikel internasional. Itu output wajibnya. Tetapi untuk laporan ekstensinya tadi sampai publish ya. Publish itu boleh di jurnal nasional, boleh non-Sinta, boleh Sinta, boleh juga di jurnal internasional. Jadi minimalnya jurnal nasional. Nah, pertanyaannya adalah di kita ya di Webi itu ada kebijakan untuk tamat dengan tugas akhir artikel ya, bukan skripsi ya. Apakah boleh Bu nanti artikelnya ya, artikel magangnya dianggap sebagai artikel tugas akhir? Ya, jawabannya belum boleh. Kenapa? Tentunya berbeda. Yang pertama dari segi ini ya, segi grade-nya ya. Diharapkan untuk tugas akhir pasti grade-nya lebih tinggi ya adik-adik. Ya, kalau ini kan magang 1 bulan ya. Untuk tugas akhir tentu adik-adik bisa meningkatkan kualitas tulisannya. Lebih baik lagi daripada output yang ada di artikel hasil magang. Yang kedua, dari segi dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang ada di tugas akhir berbeda dengan dosen pembimbing yang ada di magang. Gitu ya. Jadi tentu berbeda. Ya, kemudian yang ketiga dari segi SKS-nya juga ya kan, tentu berbeda SKS yang ada di tugas akhir dengan SKS yang ada di magang, gitu ya. Namun saya menggaransi ya bahwa adik-adik yang insya Allah sudah menyelesaikan tugas magangnya, insya Allah akan merasa mudah dan terbiasa, juga lebih bisa ya mengupgrade tulisannya menjadi lebih baik lagi untuk penulisan artikel tugas akhirnya gitu ya. Jadi anggap ini sebagai latihan yang insya Allah akan memudahkan adik-adik ke depannya. Mungkin insya Allah nanti ada kesempatan-kesempatan memperoleh beasiswa atau kompetisi-kompetisi yang dapat hadiah ya dalam bentuk uang maupun lainnya. Nah, itu adik-adik sudah mudah mengikutinya gitu ya. Nah, itu menjadi nilai plus. Dan dalam upaya ini untuk mencari lowongan pekerjaan, itu juga terkadang kemampuan yang kita miliki ya untuk penulisan artikel ilmiah ini juga sangat bermanfaat adik-adik untuk meningkatkan wawasan ya, meningkatkan cara kita menjawab wawancara dan sebagainya. Itu akan memberi nilai plus bagi kita dan adik-adik akan merasakan manfaatnya nanti insya Allah. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan output magang ini karena tidak hanya dianggap bermanfaat saja untuk saat ini, tetapi lebih dari itu insya Allah kalau kita niatkan karena Allah semata-mata ya untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat akan bermanfaat dunia akhirat. Demikian ya adik-adik. Oke, Miss. Oke, thank you. Dokter, bagaimana Hayani? Sudah terjawab ya?